Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 10-11 dari SMA Negeri 1 Surakarta sedang berada di Kampung Batik Kauman Surakarta untuk menyelesaikan tugas kurikuler kita dengan tema Harmoni dalam Keberagaman, dan kelompok kita memilih untuk mengidentifikasi keberagaman profesi dan juga pola pikir. Yuk ikutin keseruan kita. Kampung Batik Kauman adalah salah satu kampung batik di kota Surakarta yang berlokasi di dekat Jalan Slamet Riyadi yang sangat mudah untuk diakses. Kampung Batik Kauman memiliki banyak industri yang dijalankan oleh para penduduk di kampung ini. Di Kampung Batik Kauman, masyarakatnya memiliki beragam profesi, tidak hanya sebagai pembatik, tetapi juga pedagang, pengusaha, desainer, pemandu wisata, pengrajin kerajinan tangan, hingga pelaku usaha kuliner dan pengelola homestay. Keberagaman ini membuat Kauman berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan wisata yang ramai dikunjungi. Halo semuanya. Jadi kami bersini berenam sudah sampai di lokasi narasumber kita, yaitu di Pelipur Kopi. Selamat siang semuanya, mohon maaf karena kami di sini mungkin mengganggu waktunya dan mengganggu izin kami minta izin untuk mewawancarai dengan Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Bisa perkenalkan dulu, kami dari SMA Negeri 1 Surakarta. Ini masih anak kelas 10 gitu Pak. 10 berarti Kelas 1 SMA, iya. Ini saya jurusan ya? belum, nanti kelas 11 bukan dulu. Mata kuliahnya? Mata kuliahnya juga belum. Enggak, maksudnya mata pelajaran. Oh, ini kita lagi ada proyek P5. Nah, sekarang diubah jadi namanya kokunsuler. Ada proyek. Ini kan apa ya? Belum ada. Iya, proyek Pancasila. Proyek Pancasila. Sebelumnya apa namanya? Sebelumnya malah namanya proyek Pancasila P5 kan? Sebelum Pelina, awalnya belum ada. Baru yang baru diadakan tahun kemarin. proyek Pancasila. Terus Ini malah judulnya kok bisa. Iya, harmoni dan beragam. Udah dikonsulin sama Jadi emang kita mencari keberagaman, nah terus kita carilah kita tujuannya mau mencari keberagaman provinsi apa gitu. Terus lokasinya di Batik Kauman ini, terus nanti kita cari dan kerjanya di sini. Terus perkenalkan dulu, saya Nabila. Nama saya terus ini Saya Raffi. terus Saya Deswan. Desa Maulana. Dea Maulana. Dea. Ini jadi panggil Maulana. Oh ya. Ini saya panggil Paulus. Mas Paulus ya. Paulus apa? Bela sendiri. Iya, karena ini memang harusnya kita pakai batik Pak, bukan karena batiknya belum jadi. Berarti yang paling disukai ini. Justru kita yang ini Pak, yang benar-benar duluan ini. Ya sedia kau. Karena siapa? Ini namanya Cikuita. Susah gampang Cikuita. Nama aslinya itu. Iya Cikuita. Terus boleh saya izin sebenarnya. Oh ya. Jadi pertama kamu mau menanya kafe Pelipur Kopi itu awalnya juga seperti apa? Awal mulanya itu tahun 2019. Oh, ini juga lagi mau. Saat itu kan kita memang awal itu udah sempat usaha beberapa kali. Sebelumnya udah langsung kayak gini, sebelumnya pakai gerobak. Nah, terus ada bukan, jadi ini bisnis kelima. Itu usahanya kita usaha uji coba terima. Jadi sebelumnya pernah jualan pakaian batik yang kita produksi sendiri. Terus ya ini laku tapi enggak apa ya, cuma laku dikit gitu terus ganti terus terakhir itu di tahun 2019
kalau nggak salah September atau November itu ada event festival kuliner tahunan naik di sini KKN. Jadi namanya itu yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus saya ikut itu yang ngadain UMKM kuliner. Nah di situ tuh kebetulan ya saya sama istri tuh juga baru mulai usaha, udah jalan sih usaha lain makanan. Kayak kalau nggak salah waktu itu terakhir naik kayak nasi nugget gitu prosesnya. Nah terus kan itu kayak udah mau ganti gitu, kayak ya tadi itu ya kayak kita kurang hobi di situ. Terus ini mumpung ada festival kuliner, kita mau bikin apa nih? Terus nyoba bikin kopi susu botol gitu. Jadi waktu itu belum ngetren kopi kayak coba gitu tahun 2019. Iya, Kita juga masuk yang pertama. Kauman pertama. Iya. Berarti apa milik Bapak ini miliknya apa? Kenapa? Jadi awalnya itu dia nggak mengambil ya, awalnya itu kan berobat dulu. Kembangnya gitu. Tempat mungkin setahun kali dulu sini masih dipakai batu. Jadi masih batik terus sempat biro umroh juga. Jadi dulu itu masih ada ibu saya gitu. Dan sekarang udah meninggal beliau. Dan dulu tuh pakai gerobak biru kan gitu. Terus kalau CFD kita dorong di Iya gitu. jadi kayak nggak langsung tapi itu dari nol, belum dari nol. Gerobaknya juga kayak kita cat beberapa kali. Dan kayak tahunnya tuh masih zaman ya. Terus kita ganti lagi nugget gitu. Terus kita mau bikin kopi, kita ganti kopi. Berarti memang mau berkembang ya Pak ini. Ya sebenarnya tuh kita tetap awalnya tuh trial. Jadi kita trial karena ternyata ada perkembangan, kita lanjutin aja gitu. Intinya tuh sebenarnya kita kayak ngumpulin pengalaman aja. Ngumpulin pengalaman terus mana yang work yang ada progresnya, ya itu yang kita usahain. Kalau boleh tahu, kapan biasanya ngapain ini? Kalau banyak kadang tuh yang sering tuh weekend, terus long weekend sama jam siang gitu. Sama keadaan ekonomi juga. Kayak ini kan baru agak krisis ya. Jadi emang harus bisa. Terus menurut Bapak apa sih kayak trik atau ide Bapak terapkan untuk mengembangkan usaha Bapak, perkembangan zamannya mungkin berubah buat ini ya Pak? Menurut Bapak bertahan atau? Ya sebenarnya kalau bisa bikin pertama kita ya kalau usaha apapun ya dapat itu ya nyari pengalaman dulu. Jadi nggak langsung kita nyari cuan yang hasilnya langsung. Iya. Ya itu kita nyari, tapi dalam prosesnya tuh sebenarnya step by step itu kita sebelum dapat berhasil gitu ya, dapat uang gitu. Atau lain istilahnya itu kita kayak yang kita pupuk pengalaman dulu nih. Jadi kalau pengalamannya udah cukup gitu, itu tuh kayak kayak kalau bangunan tuh kayak fondasinya. Jadi kalau kita udah fondasinya kuat ya, pengalamannya udah cukup kuat, itu baru kita menghasilkan dengan angka yang bagus gitu. Iya. Kalau belum pengalaman ya pasti banyak gagal kali ini. Saya cerita di awal. Jadi tadi aku tanya prinsip apa sih yang Bapak pakai? Tapi ya itu tadi kita nyari pengalaman dulu gitu. Mungkin lebih tepat lagi yang penting action dulu gitu. Jadi kayak kita kalau banyak perencanaan, dulu saya juga banyak perencanaan, tapi kan kita belum tahu realitanya. Jadi ya paling bagus segera mulai terus nyari jam terbang tuh untuk ngumpulin pengalaman. Kalau udah banyak jam terbang, banyak pengalaman, itu pasti kita bisa berkembang. Soalnya yang kita hadapin kan kompetitor juga. Iya. Itu kayak apa ya? Kalau ada ini yang tahu zero sum gitu.
Jadi kita kompetisi kayak main bola loh. Kan nggak mungkin dua-duanya menang. Jadi kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Jadi kita bisa berkembang tuh juga salah satunya karena kita kayak langsung beberapa kompetisi. Jadi kita agak nggak mungkin ya menang semua gitu. Kecuali sini kan dalam Malaysia, maksudnya turis juga Iya, di iya. sini. Jadi semua nggak dapat poin. Tapi kalau ekonomi apalagi kayak gini tuh kan kayak bisnis ada bergabung gitu. Nah kadang ketika agak membaik, karena kompetitor berkurang, yang menikmati ya yang bisa bertahan. Gue apa ya? Gue bisnis. Iya. Lanjut. Ternyata saya bingung cara bikin itu rata-rata berapa lama? Yang kalau bisa dilihat tuh paling dampak ya sudah ya tulisan bagian ada bagian kalau ya cuma lihat ya Kayak masih. ya Enggak. macam-macam sih kan. Dan itu sebenarnya tergantung sama ini kita nge-sell sama jualan kita tuh untuk marketnya segmennya Terus coba masuk topik kenyataan tadi Bapak yang sudah bilang tadi, bagaimana inovasi baru atau yang cara Bapak itu agar usaha ini tetap berkembang di tengah daya saing para iya di sini di kota ini. kalau inovasi sebenarnya kita juga ngikutin ini ya permintaan pasar. Jadi waktu awal kita mengalami yang namanya seperti itu kita adaptasi kayak apa ya kan seperti berarti kan produk kita tuh nggak sesuai dengan maunya pasar yang market. Jadi kita cari tahu yang disukai pasar. Terus juga beberapa kali kita misal launching beberapa menu terus ternyata yang ini ada permintaan yang ini enggak ada. Yang enggak ya kita tarik lagi. Itu prosesnya gitu tuh sampai menunya banyak. Awalnya juga dikit. Jadi nggak yang tahu-tahu ideal gitu. Kalau tahu ideal itu menurut saya butuh ini ya, butuh lebih banyak level responsinya kayak butuh mentor, butuh pelatih atau butuh guru macam-macam. Cuman kalau secara dengan pengalaman yang kami itu tetap kita harus tampil sendiri. Jadi misal kalau baru mulai belum punya pengalaman gitu ya, mau baru awal mulai ataupun mulai dengan kayak kopi yang branded itu tingkat gagalnya sama gitu. Jadi misal ada kayak kopi beberapa ini ya brand kesamping mungkin yang kita tahu ya. Sekarang udah bangkrut atau apa kayak misal kalau minuman mungkin ada yang namanya ini ya Pixley atau apa sih? Dulu sempat macam-macam nanti. Itu ya itu jadi mau dari investor tuh nggak membantu kalau belum punya pengalaman. Jadi hal konsep sesuatu yang harus kita kita jalani contohkan. Jadi sama-sama kalau gagal nanti kan kita modalnya selalu kecil ini. Terakhir, apa nih pesan Bapak atau motivasi Bapak kepada untuk kita sama anak-anak muda sebagai motivasinya entah Untuk kalau setelah lulus atau mau kerja atau gimana? atau di masa muda kita ini. Ya kalau masih SMA ya kalau bisa sih ikut ini kayak OSIS dan lain-lain. Jadi banyak ini organisasi yang apa ya yang relevan sih maksudnya ada kaitannya sama kayak koordinasi organisasi itu nanti yang berguna untuk di perusahaan ataupun kita usaha itu nanti ada jaringan ada kita evaluasi delegasi. Jadi yang dinilai orang luar gitu yang mau kerja sama kita atau mempekerjakan kita tuh bukan apa nilai atau soalnya itu juga berdasar pengalaman. Misal nilainya bagus tapi belum punya pengalaman kan sama aja. Jadi yang menentukan itu memang pengalaman soft skill yang skill sosial, skill leadership. Kalau untuk kerja mungkin ini ya misalnya melihat kolom depan dan mungkin
kita adik-adik yang bernekat tinggi tertanda. Iya. Kalau memang kalau melihat zaman-zaman itu memang kan semakin banyak kita pastinya. Iya. Nah itu kalau dari saya pribadi ya kata kuncinya tuh kita memegang kendali. Kayak saya gini kan dulu tuh sama kayak Indri Five Global itu juga bingung ya, maksudnya belum punya kendali. Nah kalau kita membangun apa ya kayak bangunan ya, kita menata gambar ini kalau saya bisa saya gitu. Pertama kan kita punya power ya, punya kendali ataupun jadi karyawan juga sama. Misalnya kita mau videoan gitu kan, itu kita bisa dari sekolah dan bisa kompetisinya kita fokuskan caranya bagus itu lama-lama jadi manajemen kan utama kan. Jadi fokus yang bisa saya sampaikan ke ya fokus ini memegang kendali kita tidak pasti. Kalau kita udah cukup berpengalaman terus punya kendali, kita mulai bisa apa ya memberi lebih dan kita akan mendapat gitu dibanding orang umum. Terus apa ya? Ada lagi apa mau tanya? Mungkin Pak. Ya ini ya tadi kan terus mencoba cuman ya itu sambil berpikir kalau nggak berpikir itu cuman ngejalanin kita nggak apa ya kita nggak cek apa yang buat kita akan kita evaluasi ya cuma kita nanti gagal kita nggak memberikan suatu pelajaran apapun. Jadi kita sih kalau saya sih selalu berpikir kenapa ya kok ini terjadi karena apa ya. Kalau ada nilai plus, ini kita cari akan masalah itu, saya akan termasuk apa ya? Kalau baca kita tahu, ternyata aku dapat penghargaan ini prestasi karena aku melakukan ini. Jadi itu sih, kalau lebih saya berpikir membudayakan berpikir. Baik, terima kasih ya Pak. Lanjut teman-teman, setelah dari lokasi kita yang pertama, kita menuju lokasi ke narasumber kedua. Ikuti terus ya. Perkenalkan Pak, kami di sini anak-anak SMA Negeri 1 Surakarta. Ini ingin izin mewawancarai Bapak mengenai ada tugas kokurikuler. Pertama, mohon maaf karena mengambil waktunya Bapak. Izin. Nah, ini dengan Bapak siapa nggih? Bapak Suyono. Bapak Suyono. Perkenalkan dulu, saya Nabila, Pak. Iya, Nabila. Saya Raffi. Saya semua orangnya. ya. Yang sana itu baju kuning Paulus. Yang kamera kita sama yang di sana itu Fatimah ya. Siapa ini? Ada yang saya bantu, bisa saya bantu? Saya mau nanya ini Pak. Ya. Tanya apa? Di usaha ini itu awal mulanya seperti apa sih Pak? Ya kalau saya kan sebagai karyawan ya. Cuma ya awalnya ya cuma alat tulis biasa. Ya sebulan dengan waktu kan sudah berapa tahun ya 35 tahun lebih. Jadinya bisa membaca perkembangan zaman lah. Iya, bahkan lebih tua daripada saya. Iya. saya juga coba prinsip apa yang digunakan sama toko ini untuk tetap bisa bertahan sampai saat ini? Ya pertama kalau paling kompeten kan harga, ya harga bersaing. Kemudian yang kedua itu pelayanan. Ya, pelayanan itu harus sabar, terus sama pembeli harus serocannya harus familiar gitu ya, guys kenal ya gitu. Itu kunci utama itu kalau usaha. Iya.
Jadi ditanamkan rasa memiliki perusahaan tiap karyawan ya, atau kalau bahasa kerennya apa jenis saling untuk memiliki perusahaan. Nah, apalagi tanyanya Kalau setiap hari, bukan. Kalau saat bekerja, Bapak sering menemui pelanggan seperti apa? ya rewel, ada yang rewel, ada yang bagus, ada yang komplit lah ya. Rata-rata Kan- di umur berapa? Rata-rata ya umurnya di golongannya komplit lah, tapi yang paling banyak itu tua. Soalnya orang tua itu kan yang telaten, dia itu usahanya telaten. Kalau yang muda-muda biasanya sih untuk online gitu, biasa untuk online yang muda. Kalau yang tua itu warung-warung tua, toko-toko yang itu kan biasanya orang tua. Terus kan ini kan zaman tuh berkembang nih Pak. Iya, Bagaimana sih prinsip atau kiat-kiatnya iya, itu inovasi ya, apa inovasinya ya. yang harus dikembangkan dari toko ini? Apa yang dijalankan? Ya pertama ya jemput bola. Kedua ya kita pasang pelayanan yang lebih cepat. Ya lebih cepat, jadi orang datang masuk langsung ada pesanan kasih dari sini, kalau tinggal ambil pesanan pakai kan ada QRIS, Iya. ada transfer, jadi tinggal bayar transfer itu aja. Jadi Sederhana, langkah sederhana gitu benar itu. jadi tetap ini ya berusaha mengikuti zaman gitu ya. Iya kan ada HP, jadi tinggal Iya. telepon ini ya ada. Terus apakah ini tokonya juga menjalankan online ya Pak? Enggak. Enggak, kalau online enggak. Kalau selama toko ini berdiri, ada pernah merasakan masalah saat di masa-masa sulit seperti waktu COVID? Iya. Itu gimana? Itu COVID ya, COVID kan banyak. Dia pas ini isolasi ya. Iya. Terus perdagangan kan turun semua. Jadinya ya itu pas COVID aja. Kalau pas ya tidak ada ajaran baru. Kalau ajaran baru kan mungkin permintaan banyak. Kalau tidak ajaran baru ya paling ya bahan-bahan itu yang buat lakban. Selama menjalani sama jadi karyawan, apakah ada kesulitan dalam mengikuti zaman di sini Pak? Ya banyak. Nah, kalau menanggapi karyawan ya cari karyawan yang apa ya, kalau caranya kompeten itu sulit. Terutama zaman sekarang kan sulit. Kalau zaman sekarang kan banyak main HP ya. Semuanya Iya. kerjanya online ya Pak? Ya kerjanya bukan online tapi coba biar cepet. Jadi pelanggan ini tidak kecewa gitu aja. Terus nih Pak, kita nih mau minta motivasi atau motivasi buat kita ini, Ya. terutama anak-anak muda yang dari Bapak gitu, mengenai Ya usaha ini. kalau memang usaha itu ya totalitas ya harus. Jadi jangan separuh-separuh. Jadi misalkan nak mendalami alat terus ya alat terus saja dalami. Kalau misalnya kuliner ya kuliner saja. Jadi biar istimewa dari yang lain. Jadi kalau fak ya khusus gitu. Kalau dulu kan ada fisika, matematika. Kalau fisika, biologi sama IPS sama bahasa. Iya, Kalau Pak. zaman saya dulu, nah, sekarang kan tidak ada. Iya. Jadi ya kalian ini harus punya inisiatif sendiri. Saya senang matematika, saya senang gitu. Ya, kalau dulu saya di fisika memang. Oh, Fisika kalau dulu kan ada 4 fisika, ada biologi, ada. iya. Makanya saya tuh bingung sekarang kok tidak ada apa itu apa vokasi itu setelah sekolah kan ada itu jurusan vokasi itu. Iya. Makanya saya juga bingung kok. Ya kalau ada ya fokus ada satu bidang tapi seneng ditekuni gitu aja. Jadi enggak usah lihat sana sini, enggak usah. Kalau HP ya memang HP tapi yang penting sosialitas. Oh, iya. Kita kerja itu kan sosial. Banyak kenalan lebih bagus. Iya. Banyak kan bagus itu aja. Terus yang terakhir mungkin harapannya Bapak ke depannya untuk toko ini, terus untuk karir Bapak juga untuk gimana? Kalau saya kan sebentar lagi kan pensiun, kan ada pensiun. Ya kalau untuk kami ya kalau lebih bagus usaha daripada usaha sendiri ya. Jadi mas-mas ini kalau cari peluang apa ya bagus. Iya. Itu saya ajarkan peluang apa yang bagus kita serang aja. Jadi enggak usah takut kita rugi, enggak itu dilihat dari
perkembangannya itu. Jadi kita harus sama orang itu harus suka, ya toh. Terus pergaulan itu harus bagus lah. Contoh itu lah. Begitu ya Pak. Matur suwun. Kesimpulan dari kegiatan wawancara kita pada kesempatan kali ini dapat diketahui bahwa profesi adalah suatu pekerjaan sebagai bentuk usaha mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberagaman profesi disebabkan karena setiap individu memiliki keahlian, kemampuan, dan latar belakang masing-masing. Keberagaman profesi menyebabkan keberagaman pola pikir. Selamat berjuang. Sukses.